Eagle Institute Indonesia aktif menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan film dokumenter bagi kaum muda. EADC telah melahirkan alumni dari berbagai penjuru Indonesia yang berkiprah mewarnai perfilman nasional dan internasional. Mari kita merayakan kebinekaan, merekam, merangkai cerita, menginspirasi perubahan menuju masa depan yang lebih baik. Hari ini, mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, bacakan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik ke dunia. Jangan lagi, oh janganlah lagi, tampilkan yang berbeda dengan jati diri. tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama menggapai mimpi. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik ke dunia. Oh, 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 oh. Meski kadang tak pasti, ada yang baiknya dihindari. namun ku percaya kita pasti bisa menilai lebih bijaksana. Di dunia maya Kita semua punya cerita. kita semua bisa berkarya, Punya cerita. bisa berkarya. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik ke dunia. Kita pasti bisa beri yang terbaik ke dunia. Kita pasti bisa jadi yang terbaik ke dunia. Kita pasti bisa makin cakap bintang kita. Oke, kita mulai aja ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih ya semua teman-teman sudah bergabung dalam Eagle Forum kali ini. Kali ini kita mengangkat tema menilik budaya di dunia maya. Saya Iqbal Himawan yang akan memandu acara pada sore hari ini selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Nanti kita akan ngobrol dengan narasumber yang sudah bersedia untuk berbagi pengalaman dengan kita, untuk sharing, untuk bercerita, dan untuk mencari solusi bersama dalam tema menilik budaya di dunia maya terkait dengan budaya digital. Nah, namun sebelumnya nanti saya akan segera memperkenalkan narasumber yang akan bergabung bersama kita. Sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Dirjen Aptika Samuel Abrijani Pangerapan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak, Ibu tamu undangan, dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital, khususnya bagi rekan-rekan komunitas, media, serta para pemangku kepentingan majemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia makin cakap digital. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini, Hotsuite dan VR Social melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni, agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Survei nasional literasi digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih di kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengembang mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital Cyberkreasi serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 514 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kelas literasi digital pada hari ini.
Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta-talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Wah, gue Juki. Di era digital, ketika semua orang punya akses terhadap internet, banyak hal yang harus kita mulai perhatiin. Salah satunya tuh budaya di media digital. Nah, masih ingat kan dengan predikat netizen paling tidak sopan se-Asia Pasifik terhadap netizen Indonesia? Padahal di dunia digital ya sama aja kayak kehidupan sehari-hari. Di media sosial banyak aja yang komen di konten orang yang isinya jelek-jelekin, maki-maki, sampai menghina. Udah kayak hidupnya paling bener aja. Di dunia maya jadi jagoan, di dunia nyata cuma jadi beban. Terus budaya seperti apa sih yang seharusnya dipraktikkan di media digital? Mudahnya sih ikutin aja budaya yang tertanam dalam Pancasila. Sila pertama kan tentang ketuhanan tuh. Agama mengajarkan cinta dan kasih. Agama mana sih yang mengajarkan kebencian? Kagak ada. Begitu juga di sosmed. Jangan komen atas dasar kebencian, sob. Sila kedua tentang kemanusiaan, bahwa semua orang punya hak yang sama, nggak boleh ada diskriminasi. Lalu sila ketiga tentang persatuan. Nggak ada persatuan yang lahir dari kebiasaan saling menjatuhkan tuh. Nggak ada persatuan yang lahir dari ujaran kebencian. Udahlah, woles aja di sosmed. Sila keempat tentang musyawarah dan mufakat. Di media digital, semua bebas berekspresi. Boleh saling kritik, boleh saling memberi saran. Cuma ya ingat, musyawarah kan ada etikanya. Sila kelima tentang keadilan sosial. Nah, media digital bisa tuh dipakai jadi tempat saling bantu. Kayak di kala pandemi gini nih, banyak banget yang saling bantu promoin dagangan, saling bantu informasi, sampai saling bantu biaya isoman. Itu contoh budaya digital yang berbasis Pancasila. Yuk mulai saling menghargai budaya yang berbeda. Nah, terkait dengan diskusi kali ini, kita mengangkat tema menilik budaya di dunia maya. Saat ini internet yang semakin berkembang pesat ini hampir mengaburkan batas-batas negara. Pada akhirnya, identitas dan budaya bangsa menghadapi tantangan yang cukup besar. Ini mengingat hampir seluruh umat manusia mengakses internet dari berbagai penjuru dunia. Dan masyarakat Indonesia juga tentunya tidak luput dari paparan berbagai konten yang memberikan pandangan akan kebudayaan lain. Nah, hal ini tentu saja membawa dampak positif, tapi juga dampak negatif. Munculnya krisis identitas juga menjadi salah satu dampak yang mungkin teman-teman sudah mulai merasakan kalau melihat tren di media sosial saat ini ya. Dan seperti apa kondisi identitas dan budaya bangsa di tengah kondisi percepatan internet seperti saat ini, dan apa itu budaya bangsa sebenarnya. Kali ini telah hadir bersama kita 3 narasumber yang akan berbincang di Eagle Forum, menilik budaya di dunia maya. Saya akan memperkenalkan, yang pertama ada Mbak Novi Kurnia, Dewan Pengarah Literasi Digital Siberkreasi. Selamat sore, Mbak Novi. Mbak Novi atau Bu Novi nih saya panggil, atau kakak? Mbak Novi saja, karena saya biasanya di kampus, saya ngajar di Departemen Ilmu Komunikasi UGM, dosennya itu cuma dipanggil Mas atau Mbak, nggak ada yang Bu, nggak ada yang Pak gitu. Jadi, Oh baik, Mbak Novi. Lagi sibuk apa Mbak Novi sekarang? sekarang sedang sibuk mengajar, menulis, riset, dan kegiatan-kegiatan pengabdian terutama terkait dengan literasi digital ya. Dan ya itu yang paling utama sih, karena udah lama nggak datang ke acara-acara festival film ya sejak pandemi gitu. Ya, sekarang udah mulai ada lagi nih Mbak, 1-2 mulai bermunculan tapi tetap Mulai belum. ada, iya. Ini Ini berarti festival kalau film Purbalingga juga sudah barusan selesai, tapi saya belum sempat ke sana. Purbalingga. Iya, festival film. Oh, ada di Purbalingga. Saya Iya, ketemukan kalau ini berarti mahasiswanya kalau mau dapat nilai bagus harus ikut ya dalam diskusi kali ini. betul. Dan harus manggil Mbak, kalau manggil Bu dapat nilai D. Aduh, nilai saya udah jelek nih di awal berarti. Oke, itu tadi Mbak Novi Kurnia, Dewan Pengarah Literasi Digital Siberkreasi. Kemudian yang selanjutnya ada Hari Pras, desainer dari Telusur Kultur. Selamat siang, selamat sore Mas Hari. Selamat sore, apa kabar semua? Baik, apa kabar Mas Hari, lagi desain apa nih sekarang? Keren-keren loh desainnya semuanya. Terima kasih. Ada lagi mau launching beberapa produk lagi di Telusur, lagi proses
penggarapan komunikasinya biar lebih menarik lagi. Oke, mantap sudah. Teman-teman mungkin yang bergabung sore hari ini mungkin mau lihat Instagramnya Telusur Kultur lagi ada promo ya Mas. Jadi bocoran dikit. Kemudian kita akan memperkenalkan selanjutnya ada Mbak Deni ya. Pak Deni, mohon maaf. Pak Deni Ranoptri, Guru dan Duta Rumah Belajar Kalimantan. Pak Deni, selamat sore. Selamat sore Bang Iqbal. Pak Deni di mana nih sekarang posisinya Pak Deni? Saya ada di Kalimantan Selatan. Di Tepatnya di Kabupaten Tabalong, Pak. Kalsel. Tabalong. Ya. Oke, baik. Pak Guru ya ini berarti ya. Apa kabar Pak Guru, lagi nggak sibuk ngajar nih sore? Ya, udah pulang ajar kalau sore ini. Biasa ikut santai juga memperhatikan media sosial gitu, Bang. Oke, baik. Malam-malam ya Pak, nanti takutnya ketagihan. Atau ngikutin kasus yang dari itu Pak, dari kepolisian. Baiklah, kalau gitu kita sebelum mulai ngobrol, berbicara tentang budaya, ini terkait dengan menilik budaya di dunia maya, tema diskusi kita kali ini. Dari si berkreasi, ini kan digital culture menjadi salah satu pilar ya Mbak Novi dalam digital culture ini dalam programnya Kemenkominfo begitu. Nah, apa sih sebenarnya budaya digital atau digital culture ini? Oke, Mas Iqbal. Salam juga untuk Mas Hari dan juga Mas Denny ya yang sudah ada di layar tadi belum sempat menyapa. Tentu juga salam sehat untuk teman-teman semua yang saya kira ini sudah nambah terus nih 326 dari seluruh wilayah Indonesia kayaknya Mas Iqbal. Nah, kenapa sih budaya digital itu menjadi salah satu pilar untuk kompetensi literasi digital di Indonesia ya? Jadi sebenarnya tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Semi bahwa Indonesia ini semakin tahun semakin banyak orang menggunakan internet gitu ya. Bahkan dikatakan 73,7% penduduk Indonesia itu ini meningkat 12,6% nih. Tapi tentu saja masih ada PR-nya. Tadi juga sudah dikatakan di beberapa video ya. Jadi ada PR persoalan keterampilan gitu. Itu pilar pertama, skills keterampilan. Jadi belum bisa menggunakan media digital secara optimal. Yang kedua adalah persoalan etis. Tadi juga sudah ada videonya. Kita kadang-kala masih nggak sopan dan nggak menghargai orang lain di media digital. Ada juga persoalan safety, aman. Kita kurang hati-hati berbagi data pribadi atau tidak menggunakan fitur-fitur untuk kemudian mengamankan data ataupun perangkat keras dan perangkat lunak kita. Satu lagi yang kita diskusikan hari ini, satu dari 4 pilar adalah culture atau budaya gitu ya. Nah, sebenarnya budaya digital itu adalah kemampuan individu dalam membaca, menguraikan gitu, kemudian membiasakan, juga memeriksa dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada yang tanya, Mbak Novi, hari gini ngapain ngomongin Bhinneka dan Pancasila gitu ya. Kita itu punya harta karun yang luar biasa, harta karun nilai-nilai yang menjadi semangat kita untuk kemudian tidak hanya membangun interaksi di dunia nyata, tapi juga interaksi di dunia digital. Dan sebenarnya kalau dilihat dari indeks atau riset yang mengukur kompetensi literasi digital masyarakat Indonesia tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kata Data Insight Center dan Kominfo gitu di tahun 2022, indeks culture atau budaya digital ini paling tinggi loh, Mas Iqbal. 3,90 itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang kedua adalah etis 3,53, sorry. Kemudian skills atau keterampilan atau cakap 3,44 dan yang paling rendah adalah keamanan safety 3,10. Nah, 3,90 dari indeks literasi digital dari Kata Data Insight Center dan Kominfo ini biarpun tinggi tapi juga belum seperti yang diharapkan karena indeks tertingginya itu 5. 3,90 itu kan masih panjang untuk kemudian bagaimana kita bisa membangun budaya digital kita yang dilihat dari 4 isu gitu. 1 isu tentang budaya digital adalah budaya Pancasila, 2 isu tentang digitalisasi budaya, 3 cinta produk dalam negeri, dan tentu saja yang terakhir mengenai bagaimana kita bisa menghargai hak-hak digital. Nah, nanti bisa kita lihat satu persatu ya Mas Iqbal, tapi intinya ada 4 itu kalau kita ngomongin budaya digital. Oke, baik, menarik tadi soal harta karun. Ngapain sih ngomongin Pancasila dan teman-temannya di masa sekarang, this is 2022 gitu ya. Nah, ini saya pengen nanya nih soal harta karun yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia. Kita memiliki
banyak sekali kebudayaan. Aduh, kalau dibandingin dengan negara lain tuh nggak bisa dibandingin deh, Indonesia tuh paling juara ya istilahnya. Ini digambarkan, divisualisasikan oleh Mas Hari dalam bentuk karya seni. Dan karya seni ini tidak hanya dinikmati oleh kita sendiri, tapi juga dengan internet orang dari berbagai belahan dunia bisa melihat, oh Indonesia tuh seperti ini. Sangat colorful, banyak sekali budayanya. Mulai dari kalau saya lihat ya, ini tidak hanya tradisi tapi juga sampai ke kuliner Indonesia pun bisa divisualisasikan gitu untuk memberikan gambaran seperti apa sih budaya Indonesia pada umumnya. Bisa dijelaskan sedikit prosesnya ini seperti apa sih akhirnya bisa menjadi salah satu yang berkontribusi memperkenalkan budaya Indonesia melalui karya seni, Mas Ari. Oke, terima kasih. Selamat sore sebelumnya Mbak Novi, salam kenal sama Mas Deni. Salam kenal juga. Maaf saya agak grogi, kayaknya berat banget diskusinya. Saya lebih baik disuruh gambar daripada ngomong. Oke, gini sebenarnya awalnya sih saya balik lagi ke kebiasaan karena saya cukup menyukai di dunia komunikasi yang berhubungan dengan visual terutama, apalagi di era digital segala sesuatunya itu sangat berkaitan erat dengan visual yang menarik dan tema yang menarik. Nah, maka di sini saya pun berusaha untuk ambil peran di situ gitu. Nah, kenapa tema budaya itu yang saya ambil karena lebih secara nggak sadar itu kayak kolektif memori saya gitu loh, ketika dulu merekam banyak hal-hal yang saya lihat yang berbau budaya itu spontan aja gitu, sehingga kenapa ini nggak aku coba sampaikan dengan apa ya, jujur apa yang bisa aku lakukan dengan itu. Nah dari situlah saya berusaha untuk mencerna jadi sebuah konsep, oh Indonesia itu karena saking banyak beragamnya itu banyak warna, banyak apa, kayak kita ngelihat semua makanan Indonesia itu kan berbagai macam bumbu, kalau dengan warna-warna yang beda ketika disatukan warnanya akan coklat gitu. Kayaknya tampilannya nggak menarik tapi rasanya menarik. Itu aja bisa dicerna dalam banyak hal gitu. Itu salah satu contoh, sehingga di sini saya sangat, seperti kata Mbak Novi ada 4 pilar itu, saya berusaha masuk ke situ melewatin berbagai cara pilarnya, yaitu dengan tentu saja dengan hal yang positif ya. Oh, menerjemahkan banyak ini harus ngomonginnya apa, Bhinneka itu harus banyak warna, banyak apa, semua di sini bertabrakan, gimana ya tetap bertabrakan warnanya tapi tetap bisa apa ya, bisa enak di mata itu. Nah, itu berusaha saya terjemahkan sehingga membangkitkan apa ya, kenangan-kenangan atau kolektif memori banyak orang yang oh ya dulu gue ngerasain ini, hal itulah yang maka muncul dalam bentuk karya-karya visual saya. Oke. Jadi dari visual itu aja, misalnya apa dari Garuda Pancasila, kemudian ada tradisi atau budaya, bahkan sampai kuliner, dengan lihat gambarnya aja tuh kita udah ngiler ya, membayangkan kuliner-kuliner Indonesia sampai segitu dampaknya begitu, yang menikmati tidak hanya orang kita tapi juga sampai mereka yang berada di berbagai belahan dunia. Nah, terkait dengan penyebaran atau pemanfaatan teknologi digital, kita ke kalangan pendidik nih, Pak Denny kan di daerah Kalimantan ya. Bisa dibilang nih jangkauan area internetnya masih belum sebagus di daerah-daerah lain, terutama di Pulau Jawa. Nah, ini bagaimana sejauh ini Pak Denny menggunakan teknologi digital ini dengan apa halangan yang ada sejauh ini? Baik, Bang Bah, terima kasih. Salam kenal Mbak Novi, Mas Hari. Ya. Yang pertama pastinya kalau di daerah saya di Kalimantan ya, mungkin kalau kita melihat kondisi yang agak di dalam, sinyal juga lemah, orang banyak pesimis kalau ini ternyata jarang menggunakan teknologi gitu. Awal-awal saya ngajar, saya coba survei itu anak-anak ya Mbak ya, saya coba survei anak-anak, ternyata hasilnya mengagetkan saya loh ternyata. Boleh saya tunjukkan ya, jadi di awal-awal saya ngajar gitu ya. Nah ini sebentar Mbak ya. Izin saya screen. Nah, ini di kampung ya, dikatakan pedalaman, boleh bisa jadi seperti itu. Nah, ini mereka punya smartphone tuh, rata-rata saya perbesar dulu ya. Nah, seperti ini ya.
Jadi saya coba survei gitu, gunakan yang biasa aja lah, sederhana seperti kecil-kecilan gitu ya. Saya sempat meragukan bahwa teknologi ini tidak begitu banyak digunakan gitu ya kalau di kampung, omongan orang gitu. Pada dasarnya mereka punya data di siswa saya ini, mereka survei di sekolah gitu ya. Dan rata-rata mereka menggunakan internet tuh dominan ya 4 jam sampai ada yang 7 jam satu hari. Anak-anak nih, Bang. Ya. Anak-anak ini di pedalaman ini mungkin kalau mau lihat lokasinya ya, kalau cerita tadi masalah posisinya seperti apa, posisi saya daerah saya itu di sini ya. Nih, di titik sini. Jadi hampir dekat dengan ibu kota negara nih Mbak Novi, Mas Ari. Jadi lama lagi bakal jadi anak ibu kota nih bakalan nih. Tapi memang kondisinya kemarin dibantu oleh Bakti juga, daerah sini ada beberapa sekolah dibantu Bakti Koinfo. Mereka juga menerapkan teknologi juga. Kalau untuk pemanfaatannya di daerah Kalimantan ya saya kira tidak usah diragukan mungkin untuk pemanfaatannya. Saya berpikiran kalau anak SD, saya ngajar guru SD ya Mbak Novi, Mas Hari, itu rata-rata gadgetnya dimiliki oleh orang tuanya. Jadi dengan pertemuan terbatas, saya ajarin dulu nih orang tuanya. Karena apapun itu ya, di rumah itu HP yang dimiliki orang tuanya itu adalah milik orang tuanya gitu, bukan milik anaknya gitu. Kita manfaatkan ke teknologi, kita minta izin dulu. Dan pastinya kita ajarin duluan mereka agar orang tuanya ditangguh nih duluan menggunakan teknologinya gitu ya. Karena pada pembelajaran ya Mbak ya, ini mereka di rumah ya belajar, ini orang tuanya ada bimbingan di samping. Jangan sampai lost dia mengakses konten-konten yang aneh-aneh gitu. Kalau ada bimbingan orang tua kan lebih mantap gitu ya kayaknya gitu. Nah ini mereka perhatian di rumah. Ini juga mereka mencatat sama. Saya tidak ingin kehilangan catatan yang seperti ini. Saya takut tidak bisa memantau kemajuan menulisnya gitu. Jadi saya minta tetap menuliskan seperti ini juga. Saya minta dipoto, dikirimkan ke dalam drive gitu. Saya cross check catatan mereka, saya juga periksa gitu. Bahkan saya buat jurnal perilaku mereka, apa yang mereka lakukan setiap hari. Kalau katanya teknologi tidak bisa memantau siswa, saya bikin jurnal perilaku. Jadi saya minta orang tuanya memfoto aktivitas anaknya keseharian di rumah. Karena kan jauh kan. Nah, membantu orang tua tidak, apa yang dilakukan jam sekian, saya minta sehari itu 2 kali foto dari rumah gitu. Yang minimal ada lah. Ya. Kemudian juga kita membahas materi seperti ini ya. Nah ini juga. Oke. Tadi kalau seperti kata Mas Hari, ini tulisan tangan itu menjadi kolektif memori bagi anak-anak ya. Jadi tidak hanya diketik tapi harus ditulis gitu untuk mengingat kembali, merimain kembali. Tadi menarik ada poin yang disampaikan oleh Pak Denny yang menyatakan bahwa jangan sampai mereka melihat yang aneh-aneh, mereka harus fokus kepada pelajaran. Nah Mbak Novi, apa pentingnya bagi kita, ini masyarakat Indonesia ya khususnya untuk tetap berpegang teguh kepada kebudayaan kita di era digitalisasi? Apa sih pengaruhnya terhadap perkembangan budaya? Misalnya budaya baru ini kan banyak yang datang dari luar kemudian diadopsi oleh masyarakat kita. Apa pentingnya budaya tradisional kita ini masih dipegang oleh masyarakat, Mbak Novi? Oke, saya kira tadi menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Mas Hari ya, dan saya seneng banget itu tadi foto-foto tulisan tangan yang difoto ya di Mas Denny, bahwa teknologi itu tidak harus yang wah gitu ya, tapi bagaimana kita bisa mengoptimalkan teknologi yang kita punya, bahkan dengan WhatsApp grup pun sebenarnya kita bisa mengajar ya. Jadi sebenarnya teknologi ini kan membantu kita gitu ya, tidak harus menunggu yang sangat atau mempunyai yang sangat canggih. Nah, kenapa sebenarnya budaya digital ini penting, atau sebenarnya budaya Indonesia termasuk juga nilai-nilai terkait Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila ini penting, karena kita sebenarnya dari awal kita lahir sebagai Indonesia gitu, sebagai Indonesia kita ini sudah kaya raya. Dilihat dari jumlah pulaunya aja kurang kaya apa kita gitu ya, belasan ribu pulau tersebar gitu. Yang itu artinya bahasa kita juga beragam, kemudian juga budaya kita beragam, dari pola pikir, kemudian cara kita menggunakan alat untuk memasak, cara kita bertani, cara kita memasak. Soto saja kalau mau berhitung di Indonesia itu ada berapa soto? Ratusan mungkin. Sementara kalau kita pergi ke luar negeri yang namanya soto itu ya sup, semua namanya sup. Kita kan soto, seroto, macam-macam kan, banyak banget gitu ya. Kemudian juga lukisan tadi Mas Hari cerita, kemudian juga kain adat, dan macam-macam gitu. Banyak banget. Sehingga tentu saja keragaman inilah yang harus kita hargai.
di ruang digital kadang-kadang gitu ya, kita ini lupa bahwa kita ini sebenarnya kaya raya gitu. Kita punya kekayaan yang luar biasa secara fisik gitu maupun secara pola pikir dan juga bahasa gitu. Kemudian juga saya kira hal-hal yang menjadi tantangan tentu saja media digital itu menjadi panggung untuk budaya yang bukan Indonesia, budaya daerah ataupun budaya nasional, tapi budaya asing. Karena tadi ya yang namanya konteks global, kita menggunakan media-media global itu tentu saja ada banyak hal yang masuk, budaya pop ya yang dari luar. Sehingga kadang-kala melupakan bahwa kita juga punya hal-hal yang menarik, bukan berarti kita anti, enggak. Tapi kita juga harusnya berimbang gitu ya, mengkonsumsi dan tentu saja mengutamakan apa yang sebenarnya kita punyai gitu. Kemudian juga sebenarnya minimnya pemahaman hak digital juga ada, itu juga tantangan kita. Termasuk kebebasan berekspresi yang kebablasan ya. Terus apa aja nggak apa-apa lah posting-posting di sosial media gitu ya. Yang penting posting, yang penting viral. Padahal sebenarnya enggak. Sebenarnya kebalik. Harus posting yang penting dong, bukan hanya yang viral aja gitu ya. Dan tentu saja yang bermanfaat. Teman-teman saya kira kalau ini berasal dari berbagai wilayah Indonesia tentu banyak sekali kekayaan, baik kekayaan alam misalnya. Saya sendiri seneng banget lihat film-film dokumenter gitu atau postingan-postingan pendek di medsos tentang wisata-wisata yang hidden gem gitu ya, daerah-daerah yang kita nggak pernah ngerti sebelumnya yang itu kaya banget gitu ya, pantai dan macam-macamnya, kulinernya, kemudian juga kain-kain lokalnya itu banyak sekali. Nah, ini yang saya kira penting untuk kemudian kita hargai, termasuk juga sebenarnya karya-karya bangsa kita sendiri. Saya pengen lihat nanti karyanya Mas Hari ya. Mas Hari ini kan juga apa namanya tadi begitu saya posting acara hari ini teman saya, wah sama Mas Hari satu forum. Nah, ini saya harus lihat nanti karya-karya Mas Hari, karya-karya dari orang Indonesia sendiri gitu, banyak banget gitu. Nah, ini yang harus tentu kita hargai. Kenapa? Karena sebenarnya ketika kita ngomongin Pancasila itu nilai-nilainya perlu kita jadikan landasan, baik kita ketika berada di ruang nyata maupun tentu saja di ruang digital. Baik nilai-nilai dari 5 sila Pancasila itu sendiri dan tadi Bhinneka Tunggal Ika, kekayaan kita tentu saja harus dihargai. Nah, tadi di video juga sudah dimunculkan kenapa Pancasila ini penting. Karena sila pertama itu kan menunjukkan bahwa kita punya cinta kasih, menghargai perbedaan kepercayaan di ruang digital, agama dan kepercayaan. Ini kadang-kadang kita masih tantangan ya. Mungkin teman-teman masih ingat ya ada kok ya Jogja ya konteksnya ya. Kemarin ada video yang viral gitu ya, ada seseorang yang memaksakan orang lain menggunakan pakaian seperti ia gitu ya. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, jadi konteks apa namanya pemaksaan di ruang publik untuk menggunakan baju sesuai apa yang dia percayai. Kemudian kesetaraan tadi juga disebutkan Pak Semi, kita harus memberikan ruang yang inklusif nih gitu ya, supaya adil dan manusiawi di ruang digital. Nah, ini mungkin kekurangan yang hari ini kita nggak punya juru bahasa isyarat ya untuk acara ini. Tapi kemarin di upacara 17 Agustus Mbak interpreternya Mbak Winda atau Mbak siapa namanya ngetop karena dia bisa menghayati lagu yang dinyanyikan dengan bahasa isyarat tapi dengan nari, dan saya mencoba mematikan audio dan itu merasakan gitu ya, ternyata bisa ya menghayati gitu dengan bahasa isyarat gitu. Sila yang ketiga adalah harmoni. Ini penting banget. Kita ini bangsa Indonesia yang tentu saja harus mengutamakan kepentingan Indonesia, persatuan Indonesia. Kita sama-sama kok, biarpun makanan jenis sotonya beda. Di Kalimantan sotonya beda dengan di Jogja ya, di Jogja sotonya encer banget, kalau di Kalimantan lebih kental gitu ya, dikasih telur, perkedel dan macam-macam gitu. Tapi kita sama-sama orang Indonesia, jadi mengutamakan kepentingan nasional. Sila keempat tentu saja demokratis, memberi ruang bebas berpendapat, tapi tentu sesuai dengan etika dan regulasi yang ada. Sila kelima, nah ini yang sekarang lagi ngetop, kolaborasi atau gotong royong atau sinergi. Termasuk kita bertemu hari ini kan sebenarnya sama-sama ya. Saya kemudian Mas Hari dan Mas Denny punya pengalaman yang berbeda gitu ya. Sebagai saya pendidik dan juga pegiat literasi digital, kemudian sebagai seniman Mas Hari, kemudian Mas Denny sebagai guru gitu. Tapi sama-sama kita sama-sama merasa bahwa budaya itu penting gitu ya untuk kemudian kita bisa bertumbuh untuk menjadi warga yang bermartabat sekaligus menghargai orang lain. Saya kira itu yang paling penting Mas Iqbal ya, agak panjang jawabannya ternyata. Oke, ini ada apa nih dengan soto? Sampai disebut beberapa kali. Saya seneng banget soto.
Mas, itu makanan favorit saya. Kalau seminggu belum ketemu soto itu udah kayak kecanduan. Jadi mending kecanduan soto daripada kecanduan digital ya. Oke, baik, menarik. Tadi juga sempat disisipkan memang banyak video viral yang saat ini yang di satu sisi memang menunjukkan bahwa pengaruh dari digital itu kalau tidak diserap dengan baik nanti akan bisa salah kaprah begitu. Tapi di sisi lain juga menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya, termasuk tadi kalau saya lihat karya-karyanya Mas Hari gitu ya. Tadi Mbak Novi sering lihat dokumenter soal budaya, soal hidden gems yang ada di seluruh Indonesia. Nah, ini Mas Hari sebagai seniman dari Indonesia mungkin punya privilege ya dibandingkan dengan seniman-seniman dari negara lain. Artinya kita melihat di sekitar kita saja itu banyak sekali kebudayaan yang bisa kita jadikan inspirasi begitu dalam karya seni. Nah, dalam setiap gambar atau karya Mas Hari ini, apakah harus ada ceritanya dari proses kreatif itu sendiri, gimana sih Mas Hari? Sebenarnya menurutku karena saya kerjanya juga di bidang komunikasi, sebisa mungkin visual saya itu bisa berkomunikasi sama penikmatnya. Awal-awal dulu emang agak mungkin sampai sekarang masih itu agak kewalahan karena ternyata gambar seperti ini bukan, anggap aja ini ngomongin tentang Batak gitu. Gambar seperti ini ternyata bukan milik Batak si A, ini Batak ini, Batak itu. Itu ternyata sebegitu kayaknya Indonesia gitu. Dari situ saya juga banyak belajar bahwa enggak semudah itu ternyata memvisualkan Indonesia. Nah, dari situ akhirnya makin masuk ke dalam sehingga lebih tahu banyak tentang Indonesia. Kalau apalagi dibentuk dalam visual. Kalau nyari data itu kita juga kadang bingung sendiri ketika kita udah tahu ini harusnya bukan ini nih, visualnya bukan. Di situ juga ada berusaha bukan sok pinter ya, tapi berusaha yang kita tahu kita coba sampaikan lewat visual itu. Tapi dari situ sehingga ketika kita ngelempar sebuah visual ataupun yang ngomongin Indonesia, banyak input ke saya pribadi untuk ada yang ngasih info, oh ini harusnya begini. Nah itu positif buat saya karena akhirnya saya lebih memahami lagi dan bisa untuk ngembangin yang dalam membuat karya itu lebih bisa ya bukan harus benar tapi lebih bisa dipertanggungjawabkan lah. Nah, kenapa harus bercerita? Menurutku emang harus bercerita karena harapan saya sendiri juga di situ penikmat bisa saling menyampaikan pengalaman ataupun cerita sehingga terjadi diskusi di situ yang tentu saja arahnya positif, yang bukan hanya ngomongin tentang gosip-gosip aja ataupun dari mulai teknik, dari mulai cara membuat ataupun naik isu budayanya itu menariknya ketika saya membuat karya-karya saya itu. Oke. Baik. Nah, sekarang kita kan di era industri seni digital ini ada NFT misalnya, mungkin memang tidak senaik waktu di awal-awal muncul begitu ya. Tapi ini kemudian menjadi alternatif baru bagi penjualan karya-karya digital dari seniman. Artinya seniman ini ada platform baru yang lebih luas untuk dinikmati lebih luas, untuk juga dihargai secara apresiasi begitu. Nah, bagaimana Mas Hari memandang ini, Mas? Sekarang ada banyak sekali platform untuk memasarkan karya digital atau melalui budaya seni ini bisa lebih dikenal oleh luas melalui platform-platform baru ini. Oke, sebenarnya dari awal memang teknologi menurut saya pribadi itu berkembang sesuai dengan zamannya dan kita mengadaptasi lewat apa yang kita bisa dan akhirnya muncul berbagai karya atau eksplorasinya lah. Karena itu muncullah NFT ataupun fashion dan atau juga karya digital yang menurut saya semua akhirnya terlihat geraknya makin cepat gitu karena teknologi sendiri juga geraknya makin cepat pula sehingga
eh, kedalaman pesan yang kita mau sampaikan pun kadang juga cuman hanya di permukaan, cuman apa ya, cuman nah itu juga jadi concern saya ketika mau menyampaikan sesuatu itu. Ternyata orang lebih suka dari hanya yang dilihat bagus, dilihat menarik. Dengan kecepatan teknologi ini, kita mau menyampaikan sesuatu itu juga butuh waktu panjang gitu. Nah, apalagi dengan adanya teknologi atau semua bisa apa ya, melakukan seperti NFT dan lain-lain, itu emang sudah, saya pribadi sudah kebayang itu pasti akan ke arah situ nantinya, karena teknologi diciptakan pasti akan berkembang lebih jauh sehingga kita secepat apa juga mengikuti teknologi itu untuk mengadaptasi dan menerima itu. Jangan sampai kita tergagap-gagap menghadapinya gitu, karena kita nggak mungkin gue bisanya cuman gini, gue akan diam di sini. Enggak, menurut saya pribadi kita harus tetap nyemplung ke situ dan mengadaptasi, tapi kita harus tetap sadar kita itu harus punya sesuatu yang, atau tanggung jawab moral lah, kita sebagai orang Indonesia untuk menyampaikan sesuatu yang baik gitu, karena efeknya itu akan kemana-mana kalau kita melakukan sesuatu yang anggap salah lah istilah saya. Nah itu kurang lebih seperti itu ya tanggapan saya. Jadi memang barrier-nya sudah semakin hilang, tapi tetap harus punya tanggung jawab moral. Ini tadi relevan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Novi sebelumnya. Nah, Pak Denny, tadi Mas Ari bilang kita mau tidak mau harus nyemplung, kemudian kita harus beradaptasi, tapi harus tetap punya tanggung jawab moral. Kalau buat Pak Denny sendiri, bagaimana cara Bapak dan para pendidik lainnya, mungkin teman-teman di sana, menerapkan agar tetap bisa menanamkan nilai-nilai kebangsaan ini lewat teknologi yang digunakan selama ini, Pak? Jadi tetap punya tanggung jawab moral, begitu. Oke, ini pertanyaan yang keren sekali ya. Memang kalau kita pahami semua di pendidikan, memang mungkin di luar sana juga sama, bahwa teknologi ini hanya bagian dari salah satu alat saja ya Bang. Jadi pandai-pandailah guru memanfaatkannya ke arah pembelajaran, pemanfaatannya gitu Bang. Misal kalau mungkin kita berbicara tentang kolaborasi masakan Nusantara terkait kebangsaan, kita juga lakukan itu di teknologi. Kita bahkan juga memanfaatkan teknologi untuk mengenal kawan-kawan SD-nya yang ada di Papua gitu. Kita lakukan Tikon bersama gitu. Saya kontak kawan saya yang di Papua, jadi saling kenal mereka yang selama ini tidak terjangkau gitu. Peran pentingnya di situ untuk memanfaatkan ke arah yang lebih baik. Namun terlebih dari itu, karena waktu kami di sekolah ini tidaklah banyak dibanding orang tua, kami harus lebih banyak berkoordinasi dengan orang tuanya tentang bimbingan pemanfaatan teknologi, menggunakan gawainya lebih sehat, lebih nyaman gitu ya, untuk ke arah pembelajaran. Itu yang kami koordinasikan selalu Bang. Oke. Ada yang tidak terduga nggak, Pak Denny nggak expect gitu dari selama ini menggunakan teknologi, misalnya tiba-tiba anaknya itu berbicara sesuatu, atau mungkin dari cara mereka berinteraksi, ada nggak yang bikin kaget gitu, yang bikin shock? Mereka lebih kritis ya Bang. Kadang-kadang saya pernah jelasin salah gitu ya Bang ya. Kata penjelasan Sabar Pak, sabar. diprotes ya Pak. Penjelasan Bapak ini salah Pak. Menurut Wikipedia definisi bangun datar itu seperti ini Pak, katanya. Itu Wikipedia Pak. Saya juga baca di blog Kemendikbud Pak, bahwa bangun datar seperti ini Pak penjelasannya. Punya Bapak penjelasan seperti itu. Itu dasar dari mana Pak? Oh ini harus kita lebih. Ini cerdas sekali, saya bilang rajin baca dia. Itu ya Pak. Jadi gitu. tanggung jawab guru pendidik lebih berat ya zaman sekarang ya, karena ternyata anak-anak seiring dengan perkembangan teknologi ya mereka menjadi lebih krisis begitu. Nah itu tadi ngomongin krisis, Pak Denny sudah bercerita sedikit kita dapat gambaran, oh ternyata dampak dari teknologi itu membuat anak menjadi kritis, tapi di sisi lain juga bisa memotivasi para pendidik atau guru ini untuk lebih menguasai lebih banyak hal begitu. Mbak Novi, digitalisasi budaya yang sudah terjadi ini tentu kita harus tetap menyelaraskan dengan kedaulatan bangsa, tapi banyak yang bilang soal ini bukan hanya anak Jaksel ya, tapi mungkin sudah istilahnya sudah identity crisis yang dihadapi oleh orang-orang, oleh masyarakat Indonesia yang terlalu terpapar oleh teknologi setiap harinya, setiap menitnya, bahkan bangun tidur yang dicek itu misalnya Instagramnya akun
akunnya keluarga Kardashian gitu, bukannya apa gitu. Nah, apakah ini selalu konotasinya negatif begitu terkait dengan identitas? Sebenarnya kalau identity sendiri itu konotasinya nggak harus negatif ya, karena sebenarnya identitas itu merupakan ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada diri seorang gitu ya, yang itu menjadi ciri khasnya. Identitas itu bisa sesuatu yang kelihatan secara fisik, misalnya kalau Mbak Novi itu rambutnya selalu pendek akhir-akhir ini, kayak kacamata gitu ya, dan nggak pernah dandan yang penuh gitu ya, dandannya selalu biasa aja gitu ya, nggak pernah full make up, nggak punya MUA soalnya gitu ya. Atau ciri-ciri misalnya suka menggunakan, ada orang yang suka misalnya saya nggak tahu apakah Mas Hari tiap hari pakai topi gitu ya. Ada setiap orang yang punya cara yang khas untuk misalnya selalu menggunakan topi atau selalu menggunakan dasi batik, misalnya selalu menggunakan baju batik dan lain-lain misalnya. Itu ciri-ciri yang fisik. Tapi ciri-ciri yang lain bisa dari cara ngomongnya, bahasa yang dipilih. Makanya kemudian ada Jaksel ya, atau dulu mungkin juga ada istilah sebelum Jaksel itu saya kenal bahasa Inggris ala Singapura, Singlish gitu ya. Ini Jaksel, gitu, Jakarta Selatan bahasa Inggris yang campur bahasa Indonesia ala Jaksel. Di Jogja sendiri ada bahasa-bahasa gaul juga sih gitu ya, bahasa walian dan macam-macam gitu ya. Atau bahasa yang ditambahi suku kata, saya nggak tahu ini asalnya dari mana. Misalnya kalau bilang aku jadi ada kudu gitu ya. Saya nggak tahu apakah di daerah lain juga ada bahasa seperti itu gitu ya. Jadi identitas itu bisa macam-macam. Nah, problemnya adalah ketika kita menggunakan media digital, terutama media sosial untuk berinteraksi, kita bertemu dengan banyak orang dengan identitas yang sangat beragam. Identitas yang tentu saja majemuk yang kemudian kita mikir loh, kok ketika kita ngelihat si Atta Halilintar bilang, "Siap," gitu ya, dulu ya, tapi, siap atau siap gitu ya, atau kemudian kita lihat orang lain gitu ya, ngomong, pakai bahasa Korea yang terima kasih atau I love you gitu ya, pakai bahasa Korea saya lupa ngomongnya gimana yang mudah-mudahan nih tahu, kok itu jadi look Caranya terus atau kita lihat teman-teman yang menggunakan, logat Jaksel ngomong, "Jadi budaya Pancasila itu adalah budaya yang which is," gitu ya, pakai which is tuh kayaknya kok, wah kayaknya keren nih, kayak bahasa Inggris. Nah, itu yang menyebabkan, kemudian kita gitu ya, sebagai pengguna media sosial jadi bimbang. Nah, ini kok yang sana keren, yang situ keren. Nah, saya harus bagaimana? Saya harus menyampaikan dengan bahasa yang seperti apa? Saya harus menggunakan baju seperti apa supaya kelihatan gaul gitu. Lagi tren baju warna yang gonjreng-gonjreng, gonjreng itu apa ya? Norak gitu ya. Warna pink kelihatan. Ini kan lagi tren nih sekarang. Saya juga harus supaya tidak kerasa ketinggalan zaman. Nah, itu yang saya kira muara-muara krisis identitas yang biasanya akan bermuara pada realitas kita di dunia sehari-hari mungkin beda dengan realitas yang ingin kita tampilkan di dunia digital gitu. Kita sehari-hari mah biasa, makan aja mungkin biasa aja, tapi karena orang lain pada sebentar-sebentar kuliner ke sana, kuliner ke sini. Nah, kita terus bagaimana ini supaya ikut gaul gitu. Realnya keren-keren ya, wisata ke sana, wisata ke sini. Kemudian juga relasi kita dengan orang lain gitu. Sejauh mana kita sebenarnya ingin membangun identitas kita ini sebagai manusia seperti apa. Setiap orang menggunakan media sosialnya, menggunakan akunnya, entah dengan nama kita sebenarnya, akun saya cuma 2 yang aktif, Facebook dan Instagram, namanya nama saya, isinya biasanya dokumentasi pekerjaan atau gojek-gojek waktu gitu ya, dengan keluarga saya atau dengan teman-teman gitu ya. Dan tapi ada orang yang mungkin berbeda, menganggap bahwa akunnya ini adalah sesuatu yang lebih bagus yang harus dicitrakan dibandingkan dengan kehidupan senyatanya. Misalnya ini juga kemudian menjadi relasinya jadi nggak imbang karena kemudian idealitasnya jadi berbeda. Apa yang ingin dia munculkan itu beda dengan sebenarnya apa yang menjadi identitasnya sehari-hari. Nah, ini yang kemudian menjadi krisis. Apalagi tontonan kita, baik itu di media sosial maupun di media film maupun kemudian di berbagai macam tayangan streaming, ini kan lagi pada suka nih berstreaming-streaming gitu ya. Itu banyak sehingga kita bingung kita ada di mana. Nah, saya kira dalam konteks itu yang penting kalau kita ingin mengatasi krisis identitas karena setiap orang pasti punya masa-masa itu. Bahkan saya sendiri pun mungkin mikir sebenarnya
Facebook sama Instagram saya mau saya gunakan sebagai apa sih? Apakah saya ingin menunjukkan bahwa saya ini dosen yang baik gitu? Enggak juga kok, saya dosen yang kadang nggak baik juga gitu misalnya. Nah ini juga selalu menjadi pertanyaan-pertanyaan, apakah saya harus selalu jadi panutan gitu? Nah ini krisis identitas itu harus diatasi dengan kita mengenali diri sendiri. Sebenarnya sih siapa kita gitu? Apa yang ingin kita munculkan gitu? Apakah kita bangga menjadi diri sendiri? Itu yang pertama dulu. Apakah kita bangga menjadi diri sendiri? Kalau saya, apakah saya bangga menjadi seorang Novi yang perempuan, orang Jawa gitu, suka soto, soto muncul lagi nih. Kemudian juga saya pegiat literasi digital juga gitu. Tapi saya juga punya hubungan yang wagu, suka gojek-gojek. Kalau orang-orang bilang sekarang kan gojekan bapak-bapak ya, guyon bapak-bapak cekak-cekak itu ya, candaan bapak-bapak gitu. Tapi saya menjadi warga Indonesia gitu, itu yang paling utama ya dalam konteks ini. Kita bangga nggak hanya pada diri sendiri, tapi juga warga Indonesia yang di suku kita pun juga punya kekayaan-kekayaan sendiri. Kemudian kita juga harus sadar bahwa teknologi itu, tadi juga sudah dikatakan oleh Mas Hari maupun Mas Denny, itu berubah dengan cepat. Jadi nggak perlu semuanya itu kita ikutin. Kita ikutin hanya yang sesuai dengan kebutuhan kita aja, sepanjang kita bisa menggunakan secara optimal. Kalau teman-teman di sini kan banyak yang filmmaker ya, saya kira ya, karena dari Eagle Forum. Eagle Forum sendiri punya banyak sekali film-film yang temanya itu tentang Indonesia gitu, dokumenter-dokumenter tentang Indonesia, baik itu tentang seni budayanya, kemudian juga wisata, kemudian juga hal-hal yang menarik misalnya saja terkait dengan konteks-konteks ekonomi daerah gitu yang di masing-masing berbeda. Karena ada beberapa yang saya pernah lihat ya, yang tentang mencintai Indonesia dan terima kasih Indonesia misalnya. Ini kan hal-hal yang harus kita juga banggakan ya. Bukan kita menolak yang dari luar, tapi kita juga harus belajar tentang bangsa kita sendiri yang kayaknya malah nggak habis-habis ya, karena di Indonesia ini ragamnya sangat luar biasa. Jadi krisis identitas itu pasti pernah kita alami, terutama karena informasi begitu cepat, teknologi begitu juga berganti-ganti dengan cepat, tayangan dan konten itu beragam, tapi ya pilih yang bermanfaat dan tentu kenali diri kita sebagai warga Indonesia. Itu yang penting. Oke, baik. Mungkin buat yang bukan orang Jawa, Gojek itu maksudnya guyon bercanda gitu ya Mbak Novi. Oh ya, Mungkin banyak yang bukan orang Jawa di canda sini. bapak-bapak ya kalau istilahnya ya, bercandaan bapak-bapak. Oke, menarik. Tadi berbicara soal bangga, poinnya di situ bagaimana kita tetap bangga sebagai bangsa Indonesia karena orang sekarang kan sedikit-sedikit healing gitu ya kalau pakai meminjam istilah bahasa Iya, Jaksel gitu. tapi sebenarnya itu istilah yang kurang pas juga ya Mas Iqbal ya, karena healing itu sebenarnya ketika kita memang ada masalah dan butuh untuk kemudian melakukan proses penyembuhan. Tapi sekarang healing itu Udah dianggap liburan atau piknik, tipis-tipis sudah pakai healing. Ini juga persoalan karena makin value healing dari makin bahasa stres ya. karena duitnya habis ya Mbak Novi. Makin healing Value bahasa. soal bangga nih, saya kalau ngelihat segmen dari karya-karyanya Mas Hari, ini kan memang kebanyakan anak muda ya. Yang menarik itu sekarang ada kebanggaan tersendiri gitu bagi anak-anak muda. Mereka itu semakin berani untuk menunjukkan identitasnya, semakin bangga bahwa ini loh gue itu orang Indonesia. Kita punya banyak, apalagi kalau misalnya ada event-event olahraga misalnya. Misalnya tim-tim dari Indonesia yang berhasil menang, kemudian semua orang tiba-tiba direkatkan oleh salah satu, itu hilang semua perbedaan, semakin bangga menjadi Indonesia. Kemudian kalau kita lihat pameran-pameran seni misalnya, orang sekarang lebih semakin menghargai artis-artis yang berasal dari Indonesia. Tidak hanya dalam dunia musik, tidak hanya musisi, tapi juga misalnya pelukis Indonesia atau lain-lain. Mereka memiliki apresiasi yang lebih tinggi begitu di zaman sekarang. Ini terutama dari kalangan anak muda. Nah, bagaimana sih Mas Hari peran ilustrasi digital ini dalam membangun dan menyebarkan kebudayaan nasional, terutama untuk kalangan anak muda, Mas Hari? Gimana ya? Sebenarnya awalnya juga nggak berpikir sejauh itu ya, bukan pengen mengubah dunia, mengubah anak muda gitu. Cita-citanya luar biasa. Sesimpel saya pengen menggambar tentang Indonesia awalnya gitu. Cuman ternyata apresiasinya banyak dan ternyata satu lagi yang jadi kebiasaannya adalah mungkin banyak hal yang berhubungan dengan anak muda ini belum tersampaikan sampai ke akarnya, tapi baru di permukaan mata aja. Nah, itulah yang coba saya sampaikan. Masalah mereka nanti mau mendalamin isinya, monggo. Cuman paling nggak di permukaan aku kasih, saya bikin, terus
apalagi anak muda sangat erat dengan hubungannya sama teknologi ataupun digital, itu yang coba juga saya akomodir, sehingga saya mengawinkan beberapa elemen yang supaya bisa diterima dan mereka bisa masuk ke situ dengan nyaman gitu, tanpa pemaksaan gitu. Mungkin dengan kayak karya yang ada di Telusur itu adalah awalnya cuman concern gimana ya anak muda bisa mencintai batik, padahal itu sangat susah untuk ngasih batik mentah-mentah, tapi gimana ya cara. Nah, di situ saya berusaha masuk, masalah batik bukan urusan saya, cuman saya mencoba menyampaikan cara anak muda melihat batik itu seperti apa gitu. Ketika orang melihat wayang, anak muda mungkin kebanyakan yang tahu itu Gatot Kaca. Semua wayang itu namanya Gatot Kaca. Nah, itu berusaha saya sampaikan dikit-dikit gitu. Oh, caranya gini. Kalau mereka mau pengen tahu lebih jauh, monggo, ada kanalnya yang lebih detail, tapi di permukaan saya berusaha ngasih pintu yang akarnya biar mereka cari sendiri lebih dalam. Tapi buat saya hal seperti itu yang menarik, dan anak muda berusaha mau kan anak sekarang itu kalau diajarin itu agak nggak mau ya. Mungkin saya dulu muda juga gitu, karena kayak gimana ya, mereka pengen mencari semuanya sendiri. Nah, itulah yang berusaha ya kita sebagai kreator berusaha mendekat, memahami mereka dengan apa yang mau kita kasih ke mereka. Nah, itu yang coba saya sampaikan lewat ilustrasi-ilustrasi saya yang sering saya bikin. Oke, approach-nya seperti itu ya. Jadi karakternya karena diajarin nggak mau, jadi harus menyiapkan pendekatan tersendiri. Nah, Pak Denny, sebelum nanti kita ke pertanyaan, ini banyak banget pertanyaan dari teman-teman. Ini sepertinya nggak cuma sineas atau ini ya, tapi banyak wartawan nih kayaknya. Pertanyaannya banyak dan bagus-bagus. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk kita bacakan sesi Q&A. Kalau dari Pak Denny gimana? Tadi kan sudah dengarkan senyum-senyum sendiri pada saat Mas Hari ngomong, anak sekarang kan diajarin nggak mau gitu. Kalau caranya Pak Denny sendiri gimana menghadapi orang-orang yang kritis kayak gitu, dan juga di circle-nya Pak Denny sendiri, karena tentu tidak semua guru punya etikat atau willingness untuk menggunakan digital ini untuk menyebarkan kebudayaan. Bagaimana Pak Denny melakukan di circle Pak Denny sendiri? Baik, yang pertama pastinya kalau di pendidikan, kalau di saya sendiri ya, menurut saya pahami bahwa teknologi tidak mungkin kita larang mereka menggunakannya. Jadi mereka sudah terbiasa dengan itu, di sini masa mereka gitu. Jadi saya dan orang tua masuk ke apa hobi mereka, apa kesenangan mereka, saya arahkan ke kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Yang saya khawatirkan cuma satu, biasanya anak-anak kita, mungkin bangsa kita lebih dominan tidak mau membaca informasi. Jadi anak-anak itu saya arahkan untuk membaca. Misal nih soal nih Mbak Nopi, Mas Hari, kalau soal dulu zaman saya SD masih sekolah gitu ya, tanggal berapa lahir Pangeran Antasari, sekarang tulis di Google kan langsung muncul aja tuh, ya kan? Tidak mau baca panjang lebar lagi tuh, ya kan? Mengarahkan yang ke lebih positif, sebagai guru saya harus mengarahkan yang berbeda begitu. Saya ganti pertanyaannya, misal, silahkan mau buka internet, silahkan mau buka Google, silahkan. Saya ganti pertanyaan misal. Di antara pahlawan berikut, Pangeran Antasari, Tuanku Empang Bonjol, mungkin yang Raden Ajeng Kartini, pertanyaan Bapak adalah siapa yang perjuangannya paling menyusahkan Belanda? Ini tidak ada jawaban di Google. Mereka searching sendiri tuh, baca-baca. Nah, kebanyakan yang kemakan hoax ini yang nggak mau baca gitu. Baca judul aja suka gitu, isinya nggak dibaca. Kalau dengan itu mereka akan betul-betul membaca dan memberikan alasannya gitu, Bang. Kalau saya Padahal judul banyakkan clickbait ya sekarang ya. Begitu dibaca isinya beda. Terus dapat duit dari AdSense-nya, padahal berita yang disebarkan terus gitu. Kalau nggak ada yang laporin, jadi sharing nih, surat pengalaman pribadi. Oke, terima kasih. Nah, kita akan mulai bacakan pertanyaan dari teman-teman, namun kita akan putarkan terlebih dahulu nih MV Berani Bersuara dari JKT48 dan juga Lalel Manino sebelum kita masuk ke sesi Q&A. Dikirlah dulu kawan, sebelum bibir berucap, katamu terekam
jejak jemarimu berdansa. Kawan, jangan kau salah berpijak, pilihlah kata yang bijak. Bibir dan jemari jadi harimaumu saat kau beraksi. Janganlah kau memangsa. Hati-hati bicara, awas ada hati yang terluka. Kalimatku bermakna bila pilih kata. Ayo kawan semua, berikan cinta pada dunia. Makin cakap bicara, makin cakap digital bersama. Awas jangan kau tertipu kata. Kau bingung-bingung yang mana benar apa dusta. Gunakan hatimu untuk tahu jawabnya. Jangan mudah untuk percaya, kawan. Dengan semua yang kau baca, yang kau silaukan mata. Bibir dan jemari jadi harimaumu saat kau beraksi. Janganlah kau memangsa. Hati-hati bicara, awas ada hati yang terluka. Kalimatku bermakna bila pilih kata. Ayo kawan semua, berikan cinta pada dunia. Makin cakap bicara, makin cakap digital bersama. Digital bersama. Berikanlah cinta. Mudah setiap kata, gunakan hati, janganlah kau memangsa. Oh hati-hati bicara, awas ada hati yang terluka. Kalimatmu bermakna bila pilih kata. Ayo kawan semua, berikan cinta pada dunia. Makin cakap bicara, berbagi bersama. Hati-hati bicara, hati-hati terluka. Kalimatmu bermakna bila pilih kata. Ayo kawan semua, berikan cinta pada dunia. Berani bersuara, bukan asal bicara. Makin cakap digital bersama. Oke, itu tadi Berani Bersuara ya, MV dari JKT48 dan juga Lalel Manino. Dan ini juga yang dilakukan oleh teman-teman yang bergabung pada sesi kali ini. Ada lebih dari 380 orang. Pertanyaan juga lebih dari 100. Ini sampai pusing, untung tim saya tadi sempat memperhatikan satu-satu ya. Mungkin kita tidak bisa menjawab semuanya, tapi saya sudah baca sekilas. Ini ada dari berbagai daerah di Indonesia. Terima kasih ya teman-teman masih bergabung sampai sekarang. Banyak juga sepertinya mahasiswa dari Mbak Novi nih. Karena ada sebelum pertanyaan nama siapa gitu, kayak mau submit tugas ke dosen gitu. Saya mau tanya ke Pak Denny, ada pertanyaan dari Angeline Quinta. Mungkin nanti ke Mbak Novi dan ke Mas Hari juga. Sebenarnya berapa penting sih generasi muda untuk mempelajari tentang budaya bangsa? Apa benefitnya? Maksudnya kan kayak tadi seperti yang sudah pertanyaan disampaikan oleh Mbak Novi, yang ngapain hari gini mau belajar Pancasila atau budaya Indonesia? Pak Denny deh, kita mulai dari Pak Denny dulu. Seberapa penting generasi muda ini belajar budaya bangsa Indonesia? Apa benefitnya? Baik, ini pertanyaannya kritis sekali ya Bang ya. Kalau dilihat ini nanti Mbak Novi yang ahlinya menjawab atau Mas Hari dia. Ini saya di skala kecil saja ya. Kita lihat memang teknologi saat ini anak-anak mungkin semua ya generasi milenial ini mudah sekali mengakses berbagai hal, berbagai budaya gitu Bang ya. Akhirnya terkontaminasi dan luntur gitu ya.
kayak kita sendiri gitu. Ini mengkhawatirkan yang kita bisa lihat, ini malah mengkhawatirkan, terutama di sekolah-sekolah anak-anak yang sudah berbeda seperti yang dulu gitu ya, sopan santun, bahkan tidak mau memperhatikan orang tua gara-gara lihat HP-nya aja, simpel itu ya. Nah, belum lagi ke bicara budaya, gara-gara sibuk lihat HP dia nggak mau memperhatikan orang tuanya ngomong gitu. Ini banyak yang kejadian seperti ini. Nah, pentingnya karena budaya kita budaya Indonesia, pastilah kita harus tetap jaga gitu sebagai, karena kita bangsa yang punya beradab ya, tidak bisa disamakan dengan budaya-budaya orang gitu. Kita harus jaga. Keuntungannya apa? Ya pastinya tetap terjaga, tidak aneh-aneh gitu ya, sopan santun normal kita masih terjaga gitu. Itu yang saya di pendidikan gitu, Bang. Mungkin Mbak Nopi atau Mas Hari yang lebih keren yang menjawab ini ya. Oke, ke Mas Hari dulu nanti sebelum klimaksnya di Mbak Novi. Mas Hari, tadi Mas Hari kan bilang saya awalnya itu cuma mau gambar, ini kolektif memori saya, tapi secara tidak sadar sekarang sudah menjadi garda depan begitu, menjadi agen diplomasi budaya Indonesia yang memperkenalkan budaya tradisi Indonesia ke dunia luar, tidak hanya di Indonesia tapi di berbagai negara. Nah, ini mungkin satu apa ya, dalam secara psikologis juga Mas Hari, apa namanya, kenapa sih penting dan kenapa kok Mas Hari itu masih mau repot-repot gitu untuk memperkenalkan budaya Indonesia ini? Kenapa pentingnya? Apa pentingnya buat kita? Apa benefitnya, Mas Hari? Sebenarnya itu yang aku bilang secara nggak sadar pengen membuat karakter ya. Karakter saya seperti apa gitu. Pengen ngebangun karakter. Kayak kalau saya amatin anak muda sekarang mungkin ada percampuran banyak budaya di satu orang. Anggap aja dia bisa pakai kerudung, tapi dia nontonnya film Korea, makanya sushi, tapi ngomongnya bahasa Jawa. Itu kan budaya baru di era sekarang gitu. Nah, pengamatan itu sehingga di saya muncul, masa Indonesia cuma di bahasa sih? Coba aku twist lagi deh, kasih deh di bajunya, kasih deh di topinya atau apa. Nah, itu kecil-kecil itu yang coba saya ulik sehingga kalau kalau yang lokal aja belum mau, anak-anak sini belum mau, siapa tahu orang luar mau memakai ini. Nah, itu juga ada kebanggaan sendiri. Ternyata dapat apresiasi dari luar ataupun dari selebriti atau apa, itu kebanggaan sendiri. Tapi disitulah hal-hal yang mengganggu saya sehingga makin kesini makin penasaran lagi, mengulik banyak hal yang berhubungan dengan Indonesia, hal-hal kecil aja gitu. Itu yang membuat saya jadi makin penasaran untuk lebih mengasih tahu secara nggak langsung lewat karya-karya saya. Oke, ada menarik, ada character building di situ. Tapi Mas Hari yang paling laris, paling best seller itu yang motifnya apa? Pancasila kah, tradisi kah, atau kuliner, soto mungkin? Sebenarnya kok kurang memperhatikan banget. Cuman karena jujur ini sebuah eksperimen pribadi dari saya dan tim itu lebih bereksperimen gitu, gimana ya memasukkan biar mereka kembali mau balik. Kalau kuliner dibilang iya, karena mungkin dari beberapa kali saya ngeluarin tentang budaya tradisi yang berhubungan dengan tari, dengan cerita rakyat tiba-tiba saya tulis muncul makanan gitu. Nah, itu menarik mereka. Nah, hal seperti itu emang gimana kita ya itu tadi, tren itu kan berkembangnya cepat dan kita harus sekreatif mungkin membuat twist baru biar mereka tetap tertarik mempelajari apa sih yang dia mau sampaikan gitu. Mungkin nanti twistnya lain cuma sesimpel ngomongin plat mobil gitu. Itu kan Indonesia punya karakter sendiri. Nah, Indonesia sedetil itu bisa kita olah gitu. Nah, itu makanya hal-hal yang menarik buat saya untuk Indonesia nggak ada habisnya untuk diolah gitu. Jadi masa nggak berani sih ngadepin luar gitu di era sekarang ya gitu. Betul. Orang kalau kita lihat paspornya aja banyak yang bilang paspor kita tuh paspor terindah di dunia. Dari gambarnya aja, gambarnya bermacam-macam, sudah ada wajah Indonesia di situ. Mbak Novi, silakan, apa sih benefitnya? Saya kira mungkin saya mulai dari saya kecil ya. Saya kecil sering diajak bapak saya almarhum gitu untuk nonton wayang. Saat itu saya nggak ngerti itu
substansi atau esensi atau nilai moral wayang apa. Yang saya tahu, saya kagum karena dalang dan juga seluruh krunya gitu, baik sinden maupun penabuhnya itu bisa semalam suntuk, kuat, nggak tidur. Sementara saya minta tidur dulu nanti dibangunkan kalau goro-goro ya, jelang dini hari yang kemudian itu banyak guyon-guyonnya gitu. Itu yang saya mudeng gitu waktu saya kecil gitu. Kemudian ketika saya SMP, SMA, saya merasa kok mulai membosankan ya nonton wayang. Saya seneng lagu-lagu barat gitu. Saya suka banget Queen, Beatles saat itu gitu. Ya karena ikut-ikutan juga gitu. Kemudian juga kasetnya juga lagu keras waktu itu gitu. Tapi saya juga masih dengerin Chrisye, Koes+, dan yang lain-lain. Kemudian ketika saya menjelang tua, sekolah ke sana ke sini gitu ya, pergi ke sana ke sini, baru saya kemudian sadar ternyata Indonesia ini kaya raya. Kenapa? Ketika saya sekolah di Australia misalkanlah, di acara Indonesia yang mengundang orang Australia asli itu mesti ada tarian, dan tarian yang paling sering dibawakan adalah tarian saman gitu ya dari Aceh ya, karena orang bisa duduk kemudian teman-teman belajarnya lebih mudah dibandingkan dengan tarian Jawa yang lebih cengkoknya lebih susah gitu ya. Mungkin begitu gitu. Itu aja yang nonton itu ya ampun sampai berdiri kagum luar biasa. Kemudian saya mikir, itu baru satu tarian loh dari ratusan mungkin ribuan tarian yang ada di Indonesia yang beda-beda banget gitu. Belum bajunya gitu. Setiap kita pakai kebaya orang kagum. Dan bahkan juga ketika saya sekolah S2 dan S3 di Adelaide di Australia, dibantu sama sahabat saya yang ada di sini nih, Mas Daniel Rudi Haryanto, kami sempat membuat pemutaran film Indonesia. Itu yang nonton juga banyak. Dan di film itu sebenarnya juga salah satu cara untuk, dan saya kira ini cocok untuk teman-teman filmmaker yang ada di sini gitu ya, salah satu cara untuk menunjukkan budaya kita yang sangat beragam gitu. Jadi keuntungannya adalah kita ini jauh lebih kaya dari bangsa manapun sepanjang saya pergi. Baik dari tadi tariannya, tempat, alamnya, kulinernya, bahkan pantai aja. Kalau ngelihat pantai di Australia ini sebenarnya dibanding dengan pantai di Gunung Kidul itu bagusan pantai Gunung Kidul kemana-mana. Itu belum kita ngomongin pantai di Raja Ampat dan juga yang lain-lain. Tapi kebersihan dan kemasannya mungkin yang kita kadang-kadang belum nyampe untuk bisa rapi, bersih, dan nggak usah diparkir bayar mahal-mahal. Kalau di sana nggak pakai bayar-bayaran gitu. Nah itu yang saya kira perlu ditata. Jadi saya kira kadang-kadang begini, kayak kita mengenali diri sendiri gitu. Seringkali kita merasa orang lain itu lebih cantik atau lebih cakep, lebih ganteng dari kita. Mungkin karena kita merasa kulit kita hitam, mungkin karena kita merasa tubuh kita lebih gemuk dari orang lain gitu. Tapi jangan lupa standar itu bukan dari orang lain, standar itu dari diri kita. Jadi sama halnya dengan kita mencintai diri kita, kita juga saya kira beruntung kalau kita mencintai Indonesia, karena Indonesia itu tadi, wah nggak ada yang bisa dibandingin deh soal kayanya gitu ya. Kaya apapun gitu. Jadi tentu kelemahan-kelemahan masih ada lah yang namanya juga manusia, tapi secara physically gitu ya, secara juga semangat, secara sejarah Indonesia adalah negara yang kaya raya, yang orang lain itu iri sebenarnya di luar sana. Jadi kita nggak perlu iri sama orang lain, orang kita itu udah super cool gitu ya. Kalau orang bilang sekarang kita super cool. Jadi tinggal kenali diri kita yang sangat beragam ini. Jalan-jalan dikit lah keluar daerah dikit, yang deket-deket dulu aja gitu. Nanti akan kenal bahwa ada banyak hal yang menarik ya, nggak cuma kuliner, nggak cuma alam wisata, tapi juga jenis-jenis kain daerah, kemudian juga kalau terbatas duitnya buat jalan-jalan, nonton film-filmnya Eagle Forum itu dari daerah mana ada. Saya di masa pandemi sering piknik, tapi pikniknya di layar ya, jadi pergi ke mana-mana lewat layar. Itu juga salah satu cara untuk berkeliling tidak harus itu di dunia nyata, kalau memang kita punya keterbatasan waktu dan biaya. Manfaatin film-film yang ada dari berbagai macam komunitas untuk bisa kita tahu bahwa Indonesia ini sangat beragam. Kalau kita nggak kenal, nggak mungkin sayang kan nggak kenal. Ini cuma orang Jogja nih sampai sewangat ya, sangatnya sewangat beragam gitu. Soalnya semangat supaya teman-teman di sini ikut cinta Indonesia gitu. Kalau dulu kan zaman saya, aduh ketahuan umurnya ya, ada sinetron namanya Aku Cinta Indonesia. Ada yang tahu lagunya? Ketahuan nanti umurnya sama dengan saya. Menarik itu Mas karena Daniel dan teman-teman nih, Mas Daniel Rudi dan teman bikin sinetron yang Aku Cinta Indonesia lagi nih kayaknya. tadi menarik tadi sempat disebutkan di Eagle Forum kita juga punya melihat Indonesia ya, itu kalau teman-teman melihat kekayaan Indonesia, keindahannya,
melalui mata, melalui visual bisa langsung nonton. Ini ada setiap Sabtu pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Di situ kita hadirkan keindahan-keindahan Indonesia yang luar biasa. Tapi kalau nanti kita sendiri, saya nunggu tiket pesawat turun Bu, 15%, tapi sampai sekarang belum turun-turun kayaknya. Kita tagih terus supaya kita bisa lebih mengeksplor berbagai daerah di Indonesia. Ini pertanyaan menarik dan bikin saya mikir juga nih dari Tia Nirmala. Bagaimana jika karya kita ingin memperkenalkan budaya Indonesia tapi malah terkena cultural appropriation? Apa solusi terbaik jika ingin tetap memperkenalkan budaya tanpa terkena hal tersebut? Nah, soal istilah cultural appropriation, kalau saya riset sedikit, ini yang sempat tersangkut kasusnya adalah Nagita Slavina ya. Waktu itu jadi duta PON di Papua, kemudian menggunakan ornamen Papua. Lalu salah satu komika menyatakan bahwa yang digunakan oleh dikritik bahwa yang dilakukan oleh Nagita itu cultural appropriation atau kurang menghargai menggunakan budaya minoritas untuk kepentingan pribadi, untuk menghasilkan keuntungan begitu. Nah, gimana sih caranya? Mungkin ini ke Mas Hari mungkin tepat. Gimana Mas, kalau anak muda pengen memperkenalkan budaya Indonesia, tapi supaya tidak terkena cultural appropriation, kamu kan cuma mau dapat duitnya doang kan, terus kamu pakai baju-baju daerah gitu. Gimana Mas Ari? Oke, ya mungkin itu ya. Ini pengalaman pribadi, lebih ke ketika saya pengen tahu dunia anak muda, saya pun masuk ke mereka gitu. Ketika diskusi, kebanyakan emang terlepas dari kasus itu ya. Maksudnya ketika saya diskusi dengan mereka itu banyak yang mereka itu belum tahu itu kedalaman tentang apa yang mau mereka sampaikan gitu. Umpama ngomong Indonesia gitu tuh nggak bisa, mereka tuh kurang menggali ke dalamnya. Ini bukan kritik ya, tapi pengalaman pribadi. Jadi kebanyakan cuma tahu di permukaannya gitu. Umpama wayang ya saya tadi bilang semuanya dihantam rata dengan kata Gatot Kaca. Mungkin taunya Gatot Kaca, cuman Gatot Kaca siapa, ini ya gimana, apa cerita di baliknya itu enggak digali lebih jauh sehingga hal seperti itu terjadi gitu. Saya sendiri juga belajar dalam hal itu, yang mungkin yang saya sampaikan tadi, ternyata Batak itu ada beberapa ya, nggak cuma satu, sukunya ada beberapa, dan ketika baju ini harusnya bajunya seperti ini itu juga butuh riset. Nah, mungkin banyaknya saja gitu. Wah, ini keren. Ternyata nggak cukup keren. Dalam arti nggak cukup keren saja loh. Harus tahu ini ceritanya tentang apa dulu gitu. Nggak semuanya harus kita dalamin lebih jauh ketika kita mau membawa itu keluar gitu. Itu yang menurutku perlu di lebih banyak. Oke. Jadi selalu men-challenge diri untuk belajar lebih banyak tentang kedalaman itu ya, supaya nanti tidak dituding cultural appropriation. Oke, terakhir sebelum kita foto bersama, ini banyak kasus di digital, karena dampak lain dari penggunaan digital adalah kasus cyberbullying. Kemudian kita berbicara tentang toxic digital. Nah, terakhir mungkin dari Pak Denny dulu ya. Bagaimana menghadapi, mungkin kan sering dapat sharing dari orang tua anak-anak, dari orang tua muridnya Pak Denny, atau mungkin muridnya Pak Denny sendiri yang curhat, mereka menghadapi langsung, tidak ada filter, cyberbullying, kemudian lingkungan yang toksik seperti itu. Apa yang harus dilakukan pada saat menghadapi kasus cyberbullying ini dan juga toxic digital, Pak Denny? Baik ya. Yang pertama mungkin kami sebagai guru ya Bang, peranan orang tua di sini juga harus bersama kami juga, harus sama-sama gitu Bang. Pada saatnya, pada kondisinya mereka bermain internet, bermain gawai itu ada di rumah lebih dominan gitu. Maka kami dari guru bersama orang tua mengadakan mungkin pertemuan bagaimana memanfaatkan teknologi yang bagus, bagaimana mengontrol ke anak. Ini yang kami lakukan. Kami ingin orang tua juga tangguh di rumah untuk mengontrol itu.
terlebih banyaknya kasus cyberbullying atau pemanfaatan yang hal-hal yang tidak layak lah. Nah, kelemahan itu sering terjadi karena kontrol ini kurang gitu. Keadaan itu sering kontrol kurang. Jadi kami orang tuanya kami bersama-sama kita bikin orang tuanya tangguh bisa mengontrol, bisa mengetahui bagaimana anak menggunakan gawainya ya untuk pengontrol untuk kasus itu jangan terjadi lagi gitu ya. Mengajarkan pemanfaatan yang lebih baik gitu. Itu yang kami lakukan, Bang, untuk bagaimana mungkin selama ini kita berbicara kesalahan anak sih, sedangkan orang tuanya tidak mengerti tentang gadget, apalagi yang senior-senior, yang sepuh-sepuh, yang tidak mengerti, bahkan lebih pandai anaknya bermain gadget dibanding orang tuanya. Maka dari itu kami dari guru kami bisa mengingatkan dari kelas, dari sekolah, orang tua kami minta juga untuk membantunya di rumah. Itu yang kami lakukan untuk mencegah hal itu terjadi, Bang. Itu yang Oke. Baik, Mbak Novi, singkat saja. Mungkin yang sering dihadapi oleh Saya kira para mahasiswa Mbak Novi juga. cyberbullying itu nggak cuma dihadapin mahasiswa, pelajar, tapi juga sebenarnya anak ya. Yang paling penting sebenarnya bagaimana kita menanamkan pengetahuan dan kesadaran pada anak bahwa ketika mengalami cyberbullying dia tahu bahwa itu namanya cyberbullying dan dia tahu untuk kemudian meminta bantuan gitu. Ini tantangan banget ya karena nggak banyak anak yang paham bahwa itu cyberbullying dan bahwa itu harusnya juga dilaporkan entah ke orang tua atau guru atau wali ya yang terdekat. Nah, PR saya yang saya sedang kerjakan dengan teman-teman Jabilidi adalah membuat buku literasi digital untuk anak untuk memahami dan juga berani untuk bertindak. Kalau anak ya bertindaknya lapor ke orang tua untuk cyberbullying. Dan di program Jabilidi yang sebelumnya di Indonesia Timur, di kaum muda di sana ketika kita melakukan FGD juga merasakan bahwa cyberbullying itu menjadi salah satu tantangan yang paling besar di era digital itu, yang terbesar dibandingkan dengan penipuan digital ataupun kebocoran data pribadi dan lain-lain. Nah, kenapa? Karena kadang-kadang orang menganggap gitu ya, melakukan ejekan, melakukan misalnya kata yang kasar dan lain-lain itu adalah sekedar bercandaan gitu ya. Dan itu sama baik itu di dunia nyata didorong itu bercanda kok dorong-dorong gitu. Sama kita ngomong kasar gitu juga dianggap itu bercanda. Nah, ini yang harus tahu batas mana bercanda, batas mana itu sebenarnya perundungan. Nah, orang tua harus menjadi sahabat baik yang anak. Karena yang namanya menggunakan media digital itu harus saling asuh dan saling asih. Nggak bisa orang tua itu ngontrol over ke anak, tapi nggak bisa juga anak itu nutupin apa yang terjadi ke orang tua, nggak bisa. Harus sama-sama saling dengerin. Harus sahabatan. Kadang sahabat itu berantem juga. Orang tua dan anak kadang berantem juga nggak apa-apa. Ada nilai-nilai yang nanti menjadi titik temu gitu. Untuk kemudian mengatasi ketika ada persoalan terjadi. Tapi jadikanlah anak itu sahabat. Karena tanpa orang tua atau wali atau kakak gitu, siapapun yang ada di sekitar yang paling dekat, itu anak bisa tersesat ya. Karena tidak bisa mengerti gitu ya, bahwa perundungan itu berbahaya gitu. Bahwa misalnya saja itu juga akan mengganggu kesehatan nggak cuma fisik tapi juga mental ya, kalau itu terjadi di ruang digital gitu. Saya kira itu yang harus Ini sepertinya harus ada forum lagi khusus untuk membahas soal ini ya, Mbak Novi ya. Mungkin mereka tidak sadar bahwa ternyata influencer yang mereka ikuti itu kebablasan gitu, menginfluence mereka untuk berkata atau melakukan aksi yang sebenarnya tidak sesuai dengan budaya, cuman karena yang keren atau cool atau awesome, akhirnya mereka lakukan tanpa disadari. Tadi dampak lain dari perkembangan digital, transformasi digital. Oke, itu tadi mohon maaf tidak bisa menjawab pertanyaan semuanya, tapi sudah kita catat dari Purworejo, dari Kediri. Saya pengen bacain semua nih, tapi terima kasih sudah bergabung ya teman-teman. Setelah ini masih ada satu diskusi singkat terkait dengan Eagle Award Documentary Competition. Tapi sebelumnya saya pengen teman-teman buka kameranya semua yuk. 380 orang yang masih bertahan dari seluruh Indonesia. Wah, itu berapa slide ya? Tapi kok ada yang di Iceland nih, ada yang Aurora Borealis nih, Ananda Aisyah udah sampai Iceland. Oke, kita buka semua. Semoga muat nggak sih? Nggak mungkin ya, nanti cuma titik doang ya kalau dibuka semua. Oke, kita buka semua kameranya, kita siap-siap ya, siapkan pose terbaikmu. Kita akan screenshot dalam diskusi yang bermanfaat ini. 3, 2, 1. Oke, 2 lagi ya supaya ada semua bisa masuk. Semoga tidak ada penampakan di belakangnya. Biasanya sekarang yang filler kan di belakangnya ada penampakan. Oh, ada yang dari Iceland lagi. Ini literasi. 3, 2, 1. Ini slide kedua.
Kita sekarang ke slide ketiga. Oke. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman semua, keren-keren banget. Semoga lain kali kita bisa ini ya, berdiskusi lebih lanjut, tapi jangan pergi dulu karena masih ada, kita sedikit akan membahas Eagle Award Documentary Competition yang selama ini menghasilkan film-film dokumenter yang luar biasa. Teman-teman harus nonton deh di YouTube. Kalau misalnya belum sempat nonton, di situ bisa belajar banyak. Kita akan langsung bergabung bersama Mas Daniel Rudi Haryanto, Head of Development Program dari Eagle Institute Indonesia. Mas Rudi, selamat sore. Selamat sore Mas Iqbal. Mas Rudi, mungkin sudah kenal ya dengan Mbak Novi, Mas Hari dan Pak Mbak Denny. Novi, apa kabarmu? Baik, Mas Sehat ya? Daniel Rudi ini sahabat saya sejak dahulu kala, Mas Denny, Mas Hari Pras, sehat semua ya? Ya, terima kasih. Terima kasih udah di forum ini. Terus ada Lianta juga, ini peserta alumni Eagle ya, Lianta dari Kalimantan. Apa kabar Lianta? Oh, ada alumni Eagle juga di sini. Ya. Artinya mereka sudah punya pengalaman bersama Eagle Award Documentary Competition. Mas, ini pendaftarannya sudah hampir tutup ya, Mas? Kurang berapa hari lagi dan antusiasmenya ya? seperti apa nih? Seminggu lagi? Iya. 7 hari lagi pendaftaran Eagle Award Documentary Competition akan ditutup. Jadi teman-teman yang di sini yang bergabung, yang mau atau mungkin dikasih tahu sudah punya karya film, kalau mau lebih bisa dikenal lebih luas lagi, bisa langsung daftar ke Eagle Award Documentary Competition. Nah, dari materi yang telah didiskusikan tadi, kita udah ngobrol sama Mbak Novi, Mas Hari, dan juga Pak Denny, dan lebih dari 300 peserta yang ada di sini. Menilik budaya di dunia maya. Potensi cerita seperti apa, Mas Rudi, yang bisa diolah oleh peserta dari salah satu pilar literasi digital ini? Iya, terima kasih Kak Iqbal, dan juga selamat sore semua peserta webinar kali ini. Ini memang tematik tahun ini yang berkaitan dengan Indonesia bersinar makin cakap digital ini memang agak spesifik ya, Bang Iqbal. Jadi kemarin tuh banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari para calon peserta ke kita gitu tentang 4 pilar digital. Gitu. Nah, salah satunya yang kita bicarakan kali ini adalah digital culture atau budaya digital. Nah, dari cerita-cerita dari Mas Hari Pras, terus Mas Denny, terus mungkin Mbak Novi tadi, ini menarik sebenarnya karena ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman tentang 4 pilar digital yang terkait dengan tema EADC 2022 tahun ini, Kak Iqbal. Jadi bagaimana kita bisa menangkap cerita-cerita berkaitan dengan 4 pilar digital yang salah satunya itu adalah kultur digital ini, digital culture ini, menjadi sebuah film gitu. Saya mau kasih contoh misalnya, Lianta yang dari Kalimantan ini, filmnya yang tahun lalu, 2019 ya Lianta ya. Itu bercerita tentang judulnya Paguruan 4.0 gitu. Nah, ini menceritakan mengisahkan tentang bagaimana guru-guru yang di atas 50 tahun atau di atas 45 tahun itu bagaimana mereka harus mengikuti perkembangan teknologi yang terjadi hari ini gitu. Dan itu ternyata menarik ceritanya Lianta itu karena guru-guru sepuh ini mereka harus bekerja sama dengan guru-guru muda yang menguasai digital, yang udah cakap digital gitu. Misalnya salah satu contohnya adalah bagaimana ketika guru-guru sepuh itu kepala sekolah atau senior-senior guru ini mengupload data pendidikan misalnya gitu. Nah, ini kan sebenarnya cerita-cerita menarik yang ada di sekitar kita ya. Nah, terkait dengan kecakapan digital misalnya itu bisa dijadikan salah satu cerita bagaimana guru-guru sepuh gagap megang laptop aja harus dibantu oleh guru-guru muda gitu ya. Terus kemudian bagaimana mereka mentransformasikan pengetahuan mereka sampai harus terkencing-kencing misalnya ketika mereka harus upload digital gitu. Cerita lucu yang bisa menjadi tema-tema atau bagian dari konten dokumenter kita gitu. Nah, kayak misalnya kemarin ada beberapa cerita tentang beberapa cerita yang ditanyakan dari calon peserta ya, dari Dayak, Punan, Batu misalnya di wilayah perbatasan Kalimantan Utara gitu. Bagaimana wilayah Dayak Batu, Punan Batu masih meramu dan masih melakukan
menjalani tradisi padang berpindah gitu. Mereka bagaimana kemudian mereka mengakses teknologi dan informasi berkaitan dengan kebijakan pemerintah di bidang kesehatan misalnya, kayak misalnya program vaksinasi yang harus mereka terima misalnya, dan bagaimana mereka membangun hubungan dengan dunia luar. Itu kan menarik sekali ya, dan bagaimana Oke. itu menarik sekali. Di satu sisi ada anak muda yang menceritakan tentang kearifan lokal melalui media digital, melalui sosial media mereka gitu. Di sisi lain ada masih banyak sebagian dari besar dari mereka, senior-senior mereka yang hidup di hutan-hutan yang belum mengenal digital sama sekali gitu. Ini Oke. adalah gambaran dari masyarakat Baik. kita. Jadi seperti itu ya gambaran temanya. Terakhir ini karena waktu kita singkat, Mas Rudi, mohon maaf ini mungkin tadi dari cerita sekilas sedikit mungkin Pak Denny malah jadi terpikir ya, sama-sama guru, sama-sama dari Kalimantan, mungkin juga akhirnya pengen bikin film begitu. Terakhir Iya. Mas Rudi, supaya tidak terjebak pada cerita budaya saja dan bisa mengaitkan budaya dengan tema Indonesia bersinar makin cakap digital. Seperti apa, Mas? Mohon maaf, Kak Iqbal tolong diulangi. Supaya tidak terjebak pada cerita budaya saja, tapi ada kaitannya dengan tema Indonesia bersinar makin cakap digital. Iya, itu yang saya ceritakan tadi Kak Iqbal, berkaitan dengan seperti tadi diceritakan budaya itu kan tidak hanya tari-tarian atau musik atau seni rupa gitu ya. Tapi misalnya teman-teman cakap digital, 4 pilar digital itu kan ada di sekitar kita gitu. Kayak misalnya seorang komikus seperti Bang Hari Pras yang mendistribusikan karya-karyanya melalui digital dengan tema-tema yang mampu menguatkan identitas kita sebagai bangsa yang beradab misalnya. Itu kan menarik. Jadi cerita tentang seorang komikus yang kemudian mendistribusikan gagasan-gagasannya yang memperkuat nilai kebangsaan atau karakteristik kita sebagai generasi Indonesia ini kan itu salah satu yang bisa diceritakan. Misalnya teman-teman di sini mendekatin Mas Hari Pras untuk dibikin dokumenternya misalnya. Atau misalnya supaya kita tidak terjebak pada tari-tarian dan musik dan seni rupa, misalnya kita bisa menceritakan tentang bagaimana seorang ini menarik, misalnya di Borobudur ada fotografer-fotografer tua yang mengawali karirnya sebagai fotografer analog yang dulu masih pakai Polaroid sama pakai seluloid gitu. Sekarang mereka udah punya anak cucu sampai generasi kedua, mereka yang cucunya sudah bisa menggunakan kamera digital sementara mereka masih menggunakan analog gitu. Nah, cerita tentang bagaimana kalangan generasi Z penyedia jasa fotografi di sebuah tempat yang dikenal oleh dunia seperti Borobudur misalnya, yang kemudian bisa menceritakan dan mengajak yang senior-senior untuk bisa melek digital, cakap digital, menggunakan sosial media untuk mempromosikan karyanya mereka misalnya, itu juga menarik gitu. Atau misalnya cerita tentang seorang peneliti antropolog yang datang ke tempat terpencil atau seorang guru seperti Bang Denny ini yang datang ke wilayah terpencil yang kemudian mengajarkan kepada anak-anak di sana di pedalaman misalnya, mengajarkan tentang berbagai macam pelajaran dan penguatan karakter kebangsaan misalnya, itu juga masuk ke dalam kultur digital dan juga kecakapan digital, dan juga kayak misalnya bagaimana seorang hacker yang baik hati seperti superhero yang menyelamatkan orang-orang dari kejahatan cyber misalnya, itu juga menjadi cerita yang menarik untuk dokumenter. Nah, memang ini memang agak spesifik tadi aku bilang Kak Iqbal, sehingga tema tahun ini memang membutuhkan pendekatan treatment yang memang cukup menantang gitu. Jadi kalau teman-teman memang mau menanyakan seperti tadi teman-teman dari Kalimantan, teman-teman dari wilayah Sumatera, terus kemudian dari Magelang misalnya mau menanyakan langsung ke kita, langsung aja tanya ke kita, nanti kita bisa bahas teman-teman untuk bagaimana mengisi Google Form-nya gitu. Oke, baik, silakan diakses melalui apa Mas kalau mau daftar atau mau cari tahu? Teman-teman bisa mengakses melalui sosial media kita ya, Eagle Awards. Jadi teman-teman klik aja, cari atau searching di Instagram Google Awards. Di situ nanti di Instagram kita ada, di profil kita ada link untuk Google Form-nya. Lalu di Facebook juga udah kita kasih. Terus kemudian di website kita juga sudah ada www.eagleinstitute.id. Di situ teman-teman juga bisa mengakses Google Form-nya gitu. Kalau misalnya membutuhkan pertanyaan lebih spesifik, teman-teman bisa tanyakan ke kita langsung gitu. Oke, baik, siapa tahu bisa menyusul Kak Lianta ya, alumni EADC 2019 dengan film Paguruan 4
Kita harap tumbuh sinias-sinias baru yang lain. Karena jujur aja mungkin teman-teman yang bergabung dari awal, ini kalau dengar ceritanya Mbak Novi, gimana dari kecil sudah nonton wayang, kemudian penasaran dengan kenapa kok mereka bisa begadang, kemudian ingin merasakan berbagai pengalaman kuliner, dari ceritanya Mas Hari, hanya bermula dari kolektif pengalaman kolektif memori, hingga menjadi suatu karya, dan akhirnya bisa dikenal oleh publik luas, hingga Pak Denny yang bisa mendapatkan pengalaman melihat langsung pengalaman dari murid-murid yang bahkan memotret tulisan-tulisan tangan, itu udah bisa jadi film sendiri loh teman-teman. Itu sudah bisa jadi Yang film sendiri. mungkin yang ada gabung di sini mungkin bisa nyontek ide itu buat diolah menjadi film karena sangat menarik sekali. Tapi sayang sekali sangat menarik diskusinya, waktu kita terbatas. Semoga teman-teman sejak awal sampai sekarang bisa mendapatkan manfaat dari Eagle Forum kali ini. Terima kasih ya Mbak Novi. Siap, Mas Hari. lagi jawab teman-teman di sini. Mas Hari terima kasih ya. Mas, terima kasih semua. Pak Denny terima kasih. Sama-sama Bang, terima kasih Pak Daniel juga. Dan Terima kasih, juga Mas Rudi dan semua teman-teman yang sudah bergabung pada sore hari ini. Kalau misalnya memang masih ada pertanyaan, kritikan, masukan, curhatan, ataupun mau sharing soal apapun, bisa langsung ke Instagramnya Eagle Award. Silahkan tulis di situ, nyampah nggak apa-apa, nanti semua akan kita baca, baik kritik, masukan, ataupun apapun itu. Dan saya Iqbal Himawan mengucapkan terima kasih. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Semoga selalu semangat menjalani hari. Semoga kita bisa belajar dari apa yang kita diskusikan pada webinar yang bermanfaat pada sore hari ini. Saya Iqbal Himawan mohon pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Thank you Mbak Novi, thank you Mas Hari, thank you Pak Denny. Mbak Novi ngopi-ngopi di Jogja nanti kapan-kapan ya. Pak Denny, siap. Diam-diam udah kukirim Algojo ke sana untuk menghukum mereka-mereka yang melanggar etika. Dia itu etika komentar dalam sosial medianya buruk itu. Gak kenal tapi ngomongnya gak sopan. Dia suka nyebarin hoax. Tata krama yang harus dijaga saat bermedia sosial antara lain, jangan menyebarkan hoax, menghargai keberadaan orang lain, jangan kasar saat berkomentar, dan jangan memposting karya orang lain tanpa izin atau mencantumkan sumber. Eagle Institute Indonesia aktif menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan film dokumenter bagi kaum muda. EADC telah melahirkan alumni dari berbagai penjuru Indonesia yang berkiprah mewarnai perfilman nasional dan internasional. Mari kita merayakan kebinekaan, merekam, merangkai cerita, menginspirasi perubahan menuju masa depan yang lebih baik.